Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa. Saya mahasiswa semester 3 di kampus Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merouting OSPF dengan menggunakan 10 router. Berikut ini adalah tutorialnya. Di sini kita akan langsung menggunakan router ya. Di sini saya menggunakan router PT router. Di sini saya menggunakan sebanyak 10. Tetapi sebelum itu saya akan men-setting routernya terlebih dahulu agar portnya menjadi banyak. Di sini kita copot dulu port-port yang tidak digunakan. Setelah itu kita akan memasukkan port 1 CFE ini sebanyak sampai full lah kira-kira. Oke, sedikit lagi. Setelah itu kita hidupkan lagi. Oke, baru di sini saya akan mengcopy router ini sebanyak 10 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah ada 10 buah di sini. Lalu di sini saya akan membuat desain topologinya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuat desainnya seperti ini saja. Seperti ini. Di dalam ini ada 4 buah router lagi. Seperti ini kira-kira. Selanjutnya di bagian sini ini kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, ternyata kelebihannya. Sini kita taruh sini aja. Oke. Dan di sini juga saya akan menambahkan 2 buah PC. Menambahkan 2 PC ya. Ada PC 1 di bagian sini dan PC 2 di bagian sini. Oke, tahap selanjutnya di sini saya akan menghubungkan masing-masing router itu menggunakan kabel. Tentunya juga akan dihubungkan ke komputernya juga. Oke, di sini saya hubungkan terlebih dahulu. Seperti ini kira-kira. Kita hubungkan semuanya. Sampai semuanya tersambung. Menggunakan kabel cross ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya router bagian sini. Oke, kabel terakhir kita hubungkan ke komputer. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan mengganti nama-nama dari tiap router biar apa ya, mempermudah gitu. Ini router 1. Lalu ini router 2. Dan yang ini router 3. Ini router keempat. Dan ini router yang kelima. Ini router yang ke-6. Router yang ke-6. Ini yang ke-7.
yang ke 8, ini yang ke 8, ini yang ke 9, dan yang terakhir ini yang ke 10. Baiklah, setelah itu setelah kita membuat topologi seperti ini, di sini saya akan membuat IP pada komputernya terlebih dahulu dengan mengklik komputernya ke IP configuration. Di sini saya memberikan IP untuk PC pertama itu 10.2 saja. Lalu gateway-nya itu 10.1. Oke, sudah selesai. Kita silang. Begitu juga dengan PC yang kedua. Yang ini 20 aja. 20.2. Ininya 20.1. Oke, sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan memberikan IP masing-masing IP pada tiap-tiap router. Oke, di sini saya akan tapi sebelum memberikan IP, di sini saya akan membuat network untuk router terlebih dahulu. Di sini 10.10.10.0, ini 11.11.11.0, ini 12.12.12.0, lalu ini 13.13.13.0, ini 14.14.14.0, ini 15.15.15.0, dan yang ini 16.16.16.0. Selanjutnya di bagian sini itu 17.17.17.0, dan yang bagian router 8 ini 18.18.18.0, dan yang terakhir yaitu bagian sini 19.19.0. Oke. Baiklah, di sini saya akan memberikan IP di tiap-tiap routernya. Itu di sini saya akan melakukan router yang pertama terlebih dahulu. Di sini adalah FA0/0 ya. Kita ke CLI, kita ketikkan seperti ini, ketik 0 dulu, enable, lalu ketikkan konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan sesuai dengan interface fast ethernet 0/0, kan sesuai dengan router yang pertama. Di sini kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.1 255.255.0.0.0. Habis itu kita no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Oke, sudah bagian router pertama. Selanjutnya bagian router kedua, FA0/0 juga ya. Oke. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan IP pada router yang kedua, IGN interface FA, itu berarti 0/0 juga, 0/0. IP address-nya 10.10.10.2,
255.0.0.0. Oke, kita enter, langsung kita hidupkan routernya. Oke, maka sudah terhubung bagian network yang pertama ini. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi bagian router 2 pada bagian fast Ethernet 1.1/0 ya. Oke, kita exit dulu interface berapa itu, FA 0/1 kita enter aja. Oh 1/0 ini ya. Kita akan mengkonfigurasi bagian yang ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan IP addressnya. Di sini saya menggunakan IP 11.11.11.1 sama ini 0.0.0.0. Nah, kita copy saja ini ya. Kita copy. Oke, kita enter. Lalu kita aktifkan routernya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi bagian router 3 pada bagian fast Ethernet 0/0-nya. Di CLI juga. Kita dulu enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface FA berapa tadi, 0/0. Kita paste saja yang titik 2, kita enter dan no shutdown. Kita aktifkan router ya. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya bagian ini fast Ethernet 1/0. Oke, kita ke ini. Dulu interface FA 1/0. Kita masukkan ini network dari ini PC kedua, berarti IP address 92.168 titik berapa tadi ya, 20.1 255.0 kita SH. Oke, sudah selesai. Ini sudah terhubung. Selanjutnya bagian router 2 yang bagian fast Ethernet 2.2/0 ya. Kita konfigurasi lagi sama. Exit dulu router interface FA 2/0. Lalu kita masukkan IP addressnya. Kita pasti saja yang tadi ini 12.1 ya, berarti IP nya kita akan masukkan IP 12.1 12.12.12.1 enter. Lalu kita hidupkan routernya 0SA. Selanjutnya di bagian ini, di bagian router yang keempat, yaitu fast Ethernet 0/0. Kita akan konfigurasi juga enable konfigurasi terminal interface FA 0/0 kan 0/0. IP addressnya itu kita kasih 12.1 kita enter. Lalu kita no SH. Oke. Sudah terhubung bagian router yang bagian ini. Selanjutnya bagian ke ini dulu, fast Ethernet 2. Oke, kita masuk ke situ. Itu berarti 16 ya IP nya, berarti kita interface FA
2/0 IP addressnya itu kita copy aja, kita masukkan 16 sekarang, 16.1, kita enter, lalu kita aktifkan routernya dengan cara ketik no sh atau no shutdown. Sudah bagian sini, kita lanjut ke bagian sini, FA01/0 di bagian router 5. Oke, kita no enable, kita masukkan konfigurasi terminal terlebih dahulu, interface FA berapa itu, 1/0 yang ini ya, 1/0. Terus itu kita IP address, kita masukkan IP addressnya itu 16.16 sama kita tadi 16.2, karena titik 1 tadi udah, kita aktifkan routernya. Sudah selesai bagian sini, kita lanjut ke bagian sini, bagian router 5 yang bagian FA Fast Ethernet 0/0. Oke, kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface. Setelah interface kita masuk ke FA 0/0, kita masukkan IP address-nya ini 15. Oke, ini 15 berarti 15.1 ya, ini 15.1, 15.1, kita enter aja, kita ketik no sudah untuk mengaktifkannya. Oke, sudah selesai. Langsung masuk ke bagian sini, bagian router 6 FA1/0. Tahan dulu. Selanjutnya kita ketik enable, konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface FA berapa itu, ini 1/0. Oke, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya tadi 15.2 karena tadi titik satunya udah kan. Oke, kita enter, kita aktifkan routernya. Oke, sini sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian router 6 FA0/0. Oke, exit dulu, kita masuk ke bagian itu, lalu kita masukkan interface FA 0/0. Oke, sudah masuk. IP-nya berapa? 14, berarti kita masukkan IP address 14 karena kita sudah tentukan dari awal tadi kan IP-nya 14.1. lalu kita enter, kita no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Selanjutnya bagian ini, bagian router yang ke-7 1/0, sama enable konfigurasi terminal 1/0, interface FA 1/0. Benar, sudah benar, kita enter, kita masukkan IP-nya itu 14 tadi kan, 14.2, lalu kita enter, kita no shutdown. Oke, sudah terhubung bagian sini. Selanjutnya bagian router yang ke-7 bagian 0 FA 0/0. Kita exit saja, kita masuk ke interface, lanjut ke FA 0/0, FA 0/0 ya benar. Kita masukkan IP-nya yaitu 13.1. Ini 13, ini 13, ini 13.1. Kita enter saja, kita no shutdown. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke bagian IP, ke IP router keempat FA 0/0. Kita exit dulu, interface FA apa tadi 1/0.
Lanjut ke masukkan IP address-nya. Itu tadi IP address-nya adalah 13, berarti 13.13.13.2 karena tadi titik satunya sudah. Oke, kita no shutdown. Oke, bagian sini sudah selesai kita konfigurasi. Lanjut ke bagian router selanjutnya. Selanjutnya bagian router 6, bagian FA2/0-nya. Oke, kita exit, kita masuk ke interface. FA berapa tadi? 2/0. 2/0 berarti kita masukkan 17 IP address-nya. IP address-nya yaitu kita masukkan 17.1.25. Oke, kita no shutdown. Kita mati, kita hidupkan router ya. Lanjut ke bagian ini, router ke 9 bagian FA0/0. Kita masuk ke CLI lagi, kita klik no, enable, konfigurasi terminal, masuk ke bagian interface FA 0/0, ya kan, benar. Kita masukkan IP address-nya itu 17.2, benar kan, 17.2 kan 17.1 yang sudah. Kita lalu hidupkan routernya. Oke, sudah selesai, sudah terhubung. Lanjut lagi ke bagian router 8. Router 8 ini kita menggunakan sama kayak sebelumnya, enable, konfigurasi terminal, masuk ke interface-nya. Berapa itu interface-nya? 0/0, berarti kita masukkan 0/0. IP address-nya yaitu 18. Di sini saya akan masukkan 18.1 terlebih dahulu. Kita enter, lalu kita no shutdown. Selesai. Masuk ke bagian router ke-9 nih, bagian fast ethernet 1/0. Oke, 1/0 ya. Interface FA 1/0. Oke, sudah benar, 1/0. Kita masukkan IP address-nya. Tadi karena sudah 18.1-nya udah, jadi 18.2 sekarang. Oke, kita enter, kita no shutdown. Selesai. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ke bagian ini. Router ke-9. Bagian FA2/0-nya. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface dulu. FA 2/0. Oke, sudah benar, kita enter, masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya adalah 19, berarti di sini saya akan masukkan 19.1 terlebih dahulu. 19. Oke, sudah benar, kita enter, kita no shutdown untuk menghidupkan routernya. Sudah masuk ke bagian router 10 FA0/0. Oke, kita ketik dulu, kita ketik enable. Habis itu konfigurasi terminal, kita masuk ke bagian interface-nya. Di sini berapa tadi? 0/0, berarti kita 0/0, enter, kita masukkan IP address-nya, berarti tadi kan 19.2 sudah, 19.1 sudah, jadi 19.2 sekarang. Oke, kita enter, kita no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Sudah selesai bagian sini. Lanjut bagian ke FA01-nya, 0/1-nya. Oke, kita masuk ke interface FA1/0, 1/0. Kita enter,
kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address dari ini ya, router dari PC tadi, berarti 168. Ini 10 bagian sini, 10 titik 1. Oke, titik 1 berarti kita ini netmasknya jangan lupa diganti. Netmasknya jangan lupa diganti, kita enter, kita no SH. Oke, sudah selesai. Baiklah, untuk setting IP dari tiap-tiap router dan PC-nya sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan merouting OSPF untuk bagian tiap-tiap routernya agar bisa terhubung satu sama lain. Awal mula kita dari router pertama terlebih dahulu ya, ini router pertama. Kita masuk ke CLI lagi, kita ketik enable konfigurasi terminal, kita langsung masuk ke router OSPF 1 karena ini router 1 ini ya jaringannya, berarti jaringannya itu titik 0, 10.0. Oke, berarti kita enter, oke, kita masuk ke network. Oke, networknya berarti 10.10.10.0. Untuk OSPF ini netmasknya dibalik ya, tadi kan 255.0.0.0, sekarang 000.255 masuk ke area 1. Sudah benar, kita enter, sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian ini, router kedua ini ada 3 kabel ya, berarti kabel ke arah 12.0, 10.0 sama 11.0. Oke, kita langsung routing OSPF nya saja. Oke, kita enable dulu terlebih dahulu, masuk ke konfigurasi terminal, jangan lupa kita ketikkan router OSPF 2 karena ini adalah router yang kedua ya. Lalu kita enter, masuk ke bagian network berapa itu bagian ini dulu ya, berarti ya yang 10.0 dulu, 10.0 10.0.0.0.0.255 area 1. Jangan lupa area satunya. Oke, kita copy aja ya biar cepat. Kita copy, lalu kita kita enter dulu. Oke, masuk lagi ke bagian ini sekarang, masuk ke bagian router yang ke-11. Kita masuk ke bagian router yang ke-11. Oke, yang ke-11 itu berarti seperti ini ya, router yang 11. Kita enter dulu. Ini ya 11 ya, ini bagian ini yang 11 maksud saya, ini 11. Selanjutnya ke bagian 12 karena itu terhubung juga, 12. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai. Ini jadi bagian ini dan ini sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini nih, bagian router yang ketiga itu terhubung antara router 2 dan PC. Kita akan mengkonfigurasi seperti ini, enable konfigurasi terminal router OSPF 3 karena ini router yang ketiga nih ya. Kita enter, kita masuk ke bagian networknya yang pertama itu adalah 11. Oke, kita area 1 benar. Lanjut ke bagian PC tadi kan 192. Oke, loading tadi ya, 192 168 20.0 kan, 20.0. Oke, sudah ya 20.0. Oke, sudah benar ini berarti.
sudah terkonfigurasi. Di sini akan mencoba sebentar apakah jadi atau tidak. Sudah successful. Oke, di bagian ini juga apa sudah successful. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut ke bagian router ini. Router keempat itu terhubung antara tiga kabel, yang pertama kabel yang ini, kabel yang ke arah router 5, dan kabel yang ke arah ini, router kedua. Berarti kita masukin lagi. Kita langsung masuk ke ini router OSPF berapa itu, 4, karena ini adalah router keempat ya. Langsung kita masuk ke bagian ini dulu, 12 nggak apa-apa, 12 boleh, 12 dulu, 12.0 area 1 sudah benar. Sekarang masuk ke bagian 16 kan, ini 16 nih IP nya. Loading dia, 16.0 sudah, enter. Selanjutnya IP selanjutnya, di sini ada IP yang terhubung, yaitu IP yang ke 13. Ini juga kita hubungkan 13. Jangan lupa ini juga 13. Langsung kita enter. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian router yang kelima. Ini terhubung antara ini router, kabel yang ini dan kabel yang ini, hanya 2 network saja dia. Oke, kita langsung coba konfigurasi. Enable konfigurasi terminal, kita masuk ke router OSPF 5 karena ini router yang kelima. Kita enter, kita langsung masuk ke bagian ini 16. 16 dulu ya, karena itu yang terhubung juga. 16.0 area 1 sudah benar. Kita masuk ke bagian ini selanjutnya 15, IP 15 berarti 15.0. kita enter. Oke, 15 ya, udah ya. Oke, sudah. Ini sudah masuk ke bagian ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian router ke-6. Ini ada kabel yang ke arah router 9, ke arah router 5, dan ke arah router 7. Itu ada 3 network ya. Kita masukkan lagi konfigurasi terminal, masuk ke bagian router OSPF. Ini berapa, router ke berapa? Router yang ke-6, berarti router OSPF 6. Kita masuk ke bagian network. Network itu terdiri dari 15, 17. 15 dulu aja. 15. Selanjutnya itu 17 ya. 17. Kita enter. Dan yang ini 14 sekarang. 14. Oke, kita enter aja dah. Sudah di bagian ini, lanjut kita ke bagian router yang ke-7. Ini terdapat 2 ya, 2 network antara ini. Kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Lanjut ke bagian itu IP-nya 14 dan IP-nya 13. Berarti kita router OSPF 7 kan, karena router 7 kita masuk ke IP-nya berapa itu, 14 dan 13. 14 terlebih dahulu, 14 ke 13. Oke, sudah selesai di bagian ini kan, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Selanjutnya di bagian sini, bagian 8 dulu aja lah ya. Bagian 8 cuma ada 1 network.
kita masukkan dulu enable konfigurasi terminal, masuk ke router OSPF berapa itu 8, kita masukkan itu ada 18.0, berarti kita masukkan 18.0 18.0. Oke, kita enter. Sudah selesai bagian router 8. Setelah di bagian router yang ke 9 tuh ada 3 network tuh ya. Tuh. 3 network. Kita coba. Konfigurasi terminal dan masukkan router OSPF 9. Kita enter, lalu kita masuk ke bagian ini IP 18, 17, 18 dan 19. Oke, 17 dulu ya. Ada 17 dan 17. Selanjutnya 18, 18. Selanjutnya 19. 19. Kita enter. Sudah selesai. Lanjut ke bagian ini, router yang terakhir, yaitu terhubung antara PC dan router 9. Kita langsung konfigurasi saja. Kita ketik enable konfigurasi terminal router OSPF 10, karena ini router yang ke-10. Masuk ke bagian ini 19 dulu, berarti masuk ke bagian 19 dulu ya, karena itu melewat ada IP 19 nya. 19.0. Selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian IP ini, IP PC itu 10.0 berarti ya, 10.0. Aduh, 92 68 10.0. Oke, kita enter. Sudah selesai kita mengkonfigurasi masing-masing dari mengkonfigurasi OSPF masing-masing dari router dan PC-nya. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan email ya ke bagian ke PC-nya. Aduh. Ini ke bagian sini. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi masuk ke sini. Oke, kita coba lagi. Kita pause terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya minta maaf, ternyata ada kesalahan. Ternyata di bagian kabel antara router 3 dan 10 ini harus kita hubungkan juga. Jadi di sini saya akan menghubungkannya agar PC 1 dan PC 2 ini dapat connect. Oke, di sini saya hubungkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan memasukkan IP-nya. IP ya. Masukkan IP-nya terlebih dahulu. Masukkan enable. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masukkan ke interface RA 2/0, karena ini 2/0 ya. Oke, kita masukkan IP address-nya. IP address 192 20.20.20.1, ininya 255 0. Oke, sudah selesai. Lalu kita enter. Kita NOSH kita aktifkan.
Selanjutnya di sini juga, di bagian ini juga jangan lupa, di sini kita akan memasukkan IP-nya juga ya. T, berarti kita masuk ke bagian interface. FA ini 2/0 juga, berarti 2/0. Kita masukin IP-nya yang kayak tadi, IP address 20.20.20.2 karena tadi udah ya 20.1-nya 00000. Oke, kita enter saja, kita sudah. Oke, setelah terhubung antara ini dan ini, kita akan mengkonfigurasi OSPF antara dua router yang baru terhubung ini. Caranya gampang, seperti tadi. Di sini kita masuk ke router OSPF 3 dulu karena kita masuk ke 3 ya. Lanjut kita network. Networknya di sini kita yang terhubung ada, oh ya di sini saya lupa menambahkan ya. Di sini 20.20.20.0, jangan sampai lupa ya di tengahnya sini. Ini ada 11.20 dan ini 20.0. Berarti kita masuk ke 19 terlebih dahulu. 20 terlebih dahulu, saya maksud saya ya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP yang ke-11. Jangan lupa ini juga harus kita setting ya OSPF nya. Lalu ke bagian IP PC nya 2.8.20 ya, 20. Oke, sudah. Selanjutnya kita bagian ini, bagian yang satunya nih. Kita masuk ke router OSPF, masuk ke bagian router ke 10. Router 10 itu masukkan sama kayak tadi, ini 20, 19 dan 10.0. Kita ke 20 terlebih dahulu. 20 enter, masuk ke bagian 19 sekarang. 19 0. Kita masuk ke bagian ini sekarang 68.10.0. Kita enter aja. Oke, sudah selesai. Kita hubungkan. Sudah selesai. Oke, sudah selesai kita mengkonfigurasi semua router dan PC yang terdapat pada topologi ini. Sekarang kita akan mencoba apakah sukses semua ketika mengirimkan data ke tiap-tiap router. Oke, dari ini ke sini apakah sukses ya. Selanjutnya bagian ini, bagian ujung-ujung sini. Oke, sudah sukses. Dari PC ke PC sekarang, PC ke PC, sukses ya ini ya. Coba kita di sini kita akan melakukan tracer ya, tracer berapa itu namanya, 192, berarti 192.168.20.2. Nah, itu bisa melalui jaringan ini ya. Kalau pengen mengirimkannya. Selanjutnya kita ke bagian, coba kita bagian ping. Ping 368.10.2. Kita ngeping ke bagian PC sebelahnya. Oke, sudah replay ya. Nih, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba tracer ke ini, coba ke 10.1 ya. Tracer. Oke, sudah bisa tuh, sudah bisa. Oke, kita coba tes lagi. Oke, sudah bisa semua. Sudah sukses semua.
Saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai, OSPF kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.